Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk ngeklik video ini. Baik Taurus, ini adalah pembacaan energi dalam hubungannya kamu dengan si dia untuk di saat sekarang ya. Tapi seperti biasa, sebelum hari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Taurus, langsung aja kita mulai. Set. Ada Queen of Pentacles reverse, kemudian ada ya, kemudian ada di situ, dan kemudian ada, oh ini hubungan kalian itu tuh lagi mandek ya, lagi stuck gitu ya, lagi muter-muter di situasi yang katakan itu entah ya dingin gitu ya, atau bisa aja mandeknya itu tuh di situasi yang panas membara gitu ya. Jadi nampak-nampaknya ada aja ketemu sama alasan-alasan untuk merasa tidak bahagia ya, ada alasan-alasan untuk ngerasa sedih gitu ya, untuk merasa kayak kecewa gitu loh. Ada aja situasi yang dianggap tidak ideal gitu ya, situasi yang dianggap kayak yang merugikan diri sendiri kah, seperti itu ya kalau Mari lihat. Oke. Itu ya. Kemudian di situ, kemudian di situ, dan kemudian di situ. Oke lah. Nah, jadi gini. Ini tuh seperti relationship benci dan cinta ya. Benci dan cinta campur aduk kayak gado-gado gitu ya. Antara pedas dan manis gitu model hubungan kalian. Memang untuk sampai sejauh ini Mari nampak ketika bercerita tentang apakah ada kemungkinan berpisah dalam waktu dekat ini, maka tentu saja jawabannya tidak. Walaupun bolak-balik seperti bisa ya peristiwa dijadikan sebagai alasan untuk berpisah, namun Mari nampak-nampak perpisahan ya belum juga itu tuh terjadi untuk sampai sejauh ini gitu ya. Karena ya lagi-lagi keinginan bersama masih ada, walaupun kebersamaan ini tuh belum nampak oleh Mari. Energi bersamanya akan lebih naik level relationship-nya gitu ya. Jadi maksudnya kalau ini hubungannya masih model pacaran, udah pacaran-pacaran aja ini ceritanya. Nggak naik itu tuh dalam waktu dekat levelnya ke pernikahan gitu ya. Kalau ini pernikahan ya, kalau untuk lebih harmonis gitu ya, lebih mesra, lebih tenang, mungkin lebihnya itu tuh masih belum ya. Kalau memang mau seperti itu ya, terjadi penambahan kualitas, tentu saja harus sabar dan ada ya upaya-upaya tertentu ya, minimal upaya menenangkan mental dan emosional, lumayan minimal begitu ya. Kalau nggak melakukan tindakan secara nyata, melakukan ini, memberikan itu gitu ya, minimal pikiran dan perasaan ini tuh dibawa tenang, dibawa damai, dibawa nyaman, kayak gitu ya. Oke baik, jadi ini relationship-nya boleh-boleh pula modelnya asmara cinta bersegi-segi ya, bisa asmara cinta segitiga, atau di situ tuh sebenarnya kedua belah pihak sudah punya pasangan, hanya saja ya gimana ya, kebetulan berjumpa, ada hasrat untuk bersama, ya udah gitu ya, gitu loh. Jadi kalau untuk mencegah diri untuk tidak menyelingkuhi pasangan sah masing-masing, mungkin menjadi PR kalian berdua ya. Oke, balik lagi, tapi tidak semua loh ya, tidak semua cinta urusan asmaranya cinta bersegi-segi ya, hanya beberapa saja. Namun kalau dilihat di sini tuh energinya, pasangannya kamu ini ya Taurus, dia itu tuh bisa tahu lah kalau dia mau nggak mau atau dalam kondisi terpaksa, boleh saja kayak mengecewakan kamu sebagai pasangannya, taunya tuh dia gitu ya. Namun rasa-rasanya kak itu adalah jadi
resiko gitu loh ya. Ketika kamu menjadi pasangannya dia, resiko terluka itu tuh sangat mungkin saja kamu alami gitu ya. Atau dia pun bisa juga mengalaminya. Tapi di sini tuh sepertinya kayak iyalah, imbang aja lah, katakan gitu ya, imbang aja lah, kamu terlukai, dia pun terlukai gitu ya. Tapi itulah resikonya karena kalian berdua memilih untuk bersama di saat ini gitu ya. Mau untuk tidak lagi mengalami terluka atau mengurangi resiko itu tuh nampaknya seperti ya dianggap oleh pasanganmu ya seperti yang kayaknya nggak mungkin bisa lah gitu ya. Jadi maksudnya menormalisasi, ada yang terluka, ada yang kemudian merasa sakit banget. Nah ini tuh energinya si pasangan kamu Taurus. Gitu ya, menormalisasi ya, kamu mungkin saja terluka terus-menerus ataupun dia yang terluka terus-menerus. Ya udah, memang begitulah adanya gitu loh. Ya, memang begitulah adanya. Itu loh. Tapi walaupun kayak misalnya dia tahu dia melukai kamu, tapi di situ tuh dia kayak berharap bahwa ya kamu masih kuat aja, ya kamu masih betah aja lah gitu ya, dengan keras kepalanya dia misalnya, dengan ya kondisi keadaan yang misalnya ketemu sama kamu itu tuh dalam durasi yang sangat amat terbatas gitu ya. Atau ya pokoknya gini aja, kamu lihat aja bagaimana sikapnya si pasangan kamu ini tuh ke kamu sampai sejauh ini. Itu adalah tindakan yang paling terbaik menurut dia ya. Menurut dia itu adalah tindakan yang paling terbaik yang mampu dia lakukan dalam hubungan kalian. Gitu loh. Ya, itu adalah tindakan yang paling terbaik di sana ya. Jadi kayak kamu itu tuh nggak bisa komplain lagi gitu loh Taurus ke si pasangannya kamu. Jika ternyata ada komplainnya kamu ya. Misalnya kamu bilang, ih beb, aku pengen lah kalau kita gini-gini. Aduh, aku belum bisa. Ya udah, mau nggak mau di situ tuh dia berharap kamunya menerima. Ya, menerima ketika dia bilang tidak ke kamu. Nah di situ, atau mungkin dia punya kondisi tertentu yang bisa aja seperti mengintimidasi kamu, seperti kayak merugikan kamu. Tapi ya udah, kamu mesti terima gitu loh. Dia berharap kamunya tuh bisa mampu menerima. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Kalau untuk soal cinta, ada di sini, mari lihat ya. Perasaan mencintai itu tuh, baik si pasanganmu mencintai kamu ataupun kamu yang mencintai pasanganmu, ada gitu ya. Nah, walaupun memang kadang-kadang perasaan cinta itu tuh agaknya tidak diekspresikan ya untuk di saat ini. Lebih kayak cenderungnya ditutup-tutupi lah ya. Terutama kamunya Taurus. Seperti kamu itu tuh setiap hari gitu ya selalu menyadari itu tuh, aku cinta banget sama orang ini, aku kangen dia gitu. Udah dalam, soalnya ini udah dalam ya, kamu itu tuh udah dalam banget sama si pasangannya kamu. Jadi ini tuh ibaratnya dari sebegitu banyaknya kisah asmara kamu, nampaknya ini adalah orang ya, bisa aja satu-satunya atau salah satunya di jumlah yang paling sedikit sekali ya orang yang kamu cintai gitu. Jadi maksudnya gini, misalnya kamu udah punya 10 kisah asmara. Dari 10 kisah asmara ini hanya ada 2 orang yang pernah kamu cintai dengan sebegitu dalamnya. Salah satunya mantan kamu dan satunya si orang ini gitu ya. Itu contoh aja ya, contoh aja. Atau mungkin kamu punya kisah 5, kisah cinta asmara 5. Baru dia seorang yang benar-benar deep, yang paling dalam gitu. Mungkin di situ tuh yang kamu baru ngerti, ini ya rasanya mencinta ya.
Oh berarti yang dulu-dulu itu tuh aku dengan pasanganku yang dulu itu hanya sebatas suka ya. Di sini baru paham. Di sini baru paham. Kalau dulu bisa bilang, oh aku cinta dia, aku cinta itu dulu. Tapi saat ketemu sama orang ini dan menjalani relationship dan terhitung di saat sekarang, baru kamu, oh ini yang disebut cinta itu ya. Gitu lah. Jadi udah bisa kamu membedakan mana sebatas rasa suka, mau, ingin, demen, naksir, berhasrat, sebatas kayak dorongan nafsu. Mana yang sungguh-sungguh cinta yang datang dari lubuk hati terdalam. Cie, mantap ya. baru di saat ini. Gitulah. Ya, tapi ya memang kebanyakan kalian nutup-nutupin ya. Entah itu tuh nutupinnya baru belakangan ini aja, dulu sering diekspresikan tapi sekarang ditutup-tutupin, entah karena adalah pertimbangannya kamu ya di situ. Jadi iya, kalau mari lihat beberapa kaum Taurus, kalian itu tuh untuk bisa bersama dengan seseorang ini, kalian ada ya melepaskan mimpi-mimpi kalian ya, atau melepaskan kesempatan-kesempatan baik kalian ya. Saking kamu ingin bersama dengan dia. Misalnya begini, kamu melepaskan pekerjaan, tawaran pekerjaan yang baik gitu ya. Sebab karena ingin menjadi istri, ibu yang the best untuk pasanganmu ini misalnya gitu ya. Atau mungkin kamu punya hobi ya. Ada hobinya kamu, misalnya kamu hobinya itu tuh traveling gitu ya. Tapi si pasanganmu kurang seneng kalau kamu ngejalanin hobinya kamu yang traveling itu, sebab dia ditinggal-tinggal misalnya gitu ya, atau dia cemburuan. Akhirnya kamu ya udah, kamu lebih memilih melakukan hal-hal yang menyenangkan dalam bentuk lain gitu ya di sana. Mungkin kamu tadinya pengen studi ya, pengen studi ke luar negeri misalnya, melanjutkan S2-nya kamu gitu ya, atau mau mengejar title sarjananya kamu gitu ya. Tapi kemudian kamu ya udahlah, nggak usah gitu ya, demi pertimbangan kenyamanan, kebahagiaan, kelanggengan, keberlangsungan relationship-nya kalian. Bahkan sampai begitu kamunya. Atau boleh-boleh yang kayak ada yang melamar kamu nih, pekerjaannya udah bagus gitu ya, atau dari latar belakang keluarga baik-baik, orangnya udah sukses, kelihatan cantik, ganteng, gagah, agamanya mantap, jos sekali gitu ya. Tapi kemudian kamu melepaskan orang itu, kamu menolak lamarannya, kamu menolak perjodohan dengan orang itu hanya demi si pasangannya kamu yang ini gitu ya. Di sana. Jadi cukup besar lah kalau mari lihat pertaruhannya kamu dalam hubungan kalian berdua gitu ya. Namun tentu saja kalau untuk berkorban terlalu banyak lagi dalam relationship kalian, nampaknya kamu seperti udah nggak mau lagi ya. Jadi kaum Taurus di sini tuh kelihatan kalian sudah, tapi gini ya, maksudnya menambah ya, apa yang sudah kamu lakukan ya udah tetap kamu lakukan, tapi menambah pengorbanannya kamu berikutnya. Mari lihat kamu udah mulai enggan ya, kamu mulai enggan gitu. Misalnya ini contoh aja. Kalau ternyata Taurus kamunya itu tuh sudah punya pasangan ya, kamu udah punya pasangan lain gitu ya, kamu bisa aja lebih memilih hubungannya kamu dengan pasangannya kamu yang lain itu tuh dibandingkan dengan memilih hubungan kamu dengan seseorang ini untuk di saat sekarang ya, terutama ini untuk saat sekarang. Maksudnya gini, ya kamu lebih mau mendampingi pasanganmu yang lain itu ya, ngabisin waktu, memberikan ini itu ke pasanganmu yang lain itu, kalau dibandingkan dengan memberikan ke si pasanganmu yang energinya lagi mari tarik ini. Gitu ya. Jadi yang kayak udah dulu, berkorbannya udah dulu. Hanya sebatas kayak kamu mau berselingkuh dari pasanganmu yang lain demi
bersama dengan dia, hanya sampai di level itu. Kalau mau mengambil resiko lebih banyak lagi, ini yang kamu sudah menolak ya, udah mulai menolak kamunya. Kamu tetap cintanya sama dia, kamu tetap sayang, cuman kok kayaknya sikap konyol gitu ya. Ini yang kamu nggak mau lakukan lebih banyak lagi gitu loh. Udah sebatas kekasih ya sudah. Ya, sebatas kamu mau menerima dia, akhirnya kamu terjebak dalam perselingkuhan dengan orang ini, ya sudah, sebatas di situ aja. Itu contoh aja ya, ini contoh aja. Gitu loh. Ya. Meninggalkan pasanganmu yang lain demi bersama dengan dia. Nah, itu yang kamu nggak mau gitu. Ya, itu yang kamu nggak mau. Kalau hanya pacar-pacaran oke, gas. Tapi kalau untuk resiko meninggalkan anakmu, suamimu atau istrimu itu, kamu di sini tuh enggak segila itu. Ini contohnya aja ya. Nah, di sana. Atau yang kayak kamu itu tuh, ya oke, aku nggak bekerja, tapi misalnya kalau untuk tetap merawat diri ya butuh biaya untuk ke salon misalnya, itu tuh wajib gitu. Kamu bukan yang lantas melepaskan pekerjaan baik ya, income yang bagus gitu ya, kemudian kamu mau aja jadi emak-emak dasteran gitu ya, bau bawang. Kamu nggak mau yang kayak gitu ya. Jadi di sini tuh kayak tolak ukur pengorbanannya kamu beneran ada batasannya kamu buat ya, kalau mari lihat. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak gampang ya relationshipnya kalian berdua ini ya, tidak mudah ya. Walaupun dia ceritanya suami istri kamu dengan seseorang ini, tapi masih ada aja kayak nggak kecenderungannya banyak nggak enaknya ya, terutama di belakangan hari ya. Ada nggak enaknya. Namun juga isinya bukan isi yang berisik ya. Relationship ini nggak berisik, nggak terlalu berisik lah, nggak terlalu banyak cekcok ributnya, nggak terlalu banyak gitu ya. Nggak yang panjang-panjang, nggak yang meriah dalam keributan terus-terusan, nggak yang begitu itu loh. Tapi ya walaupun begini relationshipnya ya, situasinya ya cukup ya memberikan rasa sedih bagi keduanya ya. Sebab ya lagi-lagi bukan keinginan ya, bukan satu hal yang seru. Menurut Mari, energinya kalian berdua bukan kalian lihat kalau bertengkar itu tuh seru, asik gitu ya. Enggak. Sesungguhnya kalian itu lebih memilih damai-damai gitu ya, lebih memilih bahagianya gitu loh. Belum dapat kalian di situ tuh sensasinya kalau bertempur itu tuh kayak gimana, belum dapat ya. Bagus, itu bagus ya, bagus banget kalau kayak gitu. Ada tuh kan satu hubungan itu tuh akhirnya menjadi musuh dalam selimut ya, hidup bersama, berstatus sebagai pasangan, tapi isinya kok kayak dua orang yang lagi baku hantam di neraka gitu kan. Ada kan kayak gitu. Kalau kalian enggak, paling jauh itu tuh kayak kalian sedang melangkah ya, 2-3 langkah keluar dari pintu surga. Gitulah kira-kiranya analoginya relationship kamu dengan ayang bebeknya kamu ini kan. Gitu. Situ. Nggak hobi saling menyakiti. Kalau bandel-bandelannya, keras-keras kepalanya, ya pasti ada. Namanya manusia. Gitu ya. Nah, tapi tahu, ini tuh batas ributnya sampai semana. Gitu lah. Dan cepet tersadari. Kalaupun udah sempet kayak ada perlakuan yang kelewat batas, tapi perlakuan kelewat batas itu tuh disadari. Ini yang penting ya, jadi manusia itu tuh yang penting. Jangan udah kelewat batas tapi nggak nyadar perasaan itu masih biasa-biasa aja kok itu. Nggak yang kayak gituan ya. Aku tadi kelewatan ya, kok ngomongnya kasar begitu ya, kok aku menghina, aku kok maki-maki ya, aduh nggak boleh gitu ya. Lebih banyak yang berusaha mengontrol daripada yang tidak mengontrol diri, maksudnya ya. Lebih banyak di sini tuh kalian berdua ya sama-sama berupaya untuk mengontrol diri gitu. Walaupun ada, lagi-lagi kata Mari tadi kan, ada rasa sakit yang kemudian dinormalisasi gitu. Jadi kayak isinya relationship ini tuh bukan seperti selalu di neraka, enggak, hanya beberapa langkah keluar dari pintu surga gitu aja. Gitu ya. Di sana.
Dan kalau mau untuk berpisah, susah itu, susah. Apalagi ayang bebeknya kamu ini ya Taurus, nggak mau ini berpisah dari kamu ini, nggak mau. Ada aja nanti caranya dia untuk caper sama kamu ya. Cari perhatian, ada aja nanti tuh cara dia caper. Kalian bisa aja diem-dieman beberapa minggu, beberapa bulan gitu ya. Tapi nanti datang lagi, dianya datang lagi. Itulah, mau menggantikan kehadiranmu dengan orang lain, berat itu, berat. Di situ ya, berat. Kalau kamu bisa-bisa aja kalau kamunya itu tuh nekat-nekat gitu ya, udahlah cabut aja gitu ya, kamu bisa aja. Tapi kalau kamu cabut, dikejarnya tuh sama ayang bebeknya kamu ini. Tuh ya. Pasti dia akan meyakinkan kamu kembali untuk bersama dengan dia. Gitu. Ya, dia akan coba itu yakinkan kamu. Dan kamu cukup mudah pula ini, mari nampak, diyakinkan sama ayang bebeknya kamu ini. Gitu loh. Ya. Untuk hal-hal yang tidak terlalu berisiko besar, mudah itu tuh dia meyakinkan kamu. Tapi kalau berisiko besar ya pastilah kamu nggak mau ya. Sebab kamu kan dalam relationship kalian ngotak juga kan. Kalian itu tuh, sorry ya, maaf mungkin bahasa Mari agak kasar ya, ngotak. Tapi kalau di Sumatera ngotak itu tuh nggak selalu konotasinya jahat ya. Masih kebawa-bawa nih gaya-gaya Medan-Medannya nih. Sorry ya. Kalian mikir, gitu ya, sorry. Kalian mikir, kalian ini kan orangnya cinta boleh cinta, tapi pikiran tuh jalan gitu. Kalau Mari lihat ya, pikiran jalan, gitu loh. Jadi kayak egonya kalian itu tuh masih ada yang mau kalian menangkan, nggak yang egonya itu tuh diposisikan kalah terus. Walaupun itu tuh dikondisikan dalam keadaan yang buruk, tapi kan ada tuh beberapa orang yang udah deh nggak apa-apa deh gitu ya. Kalau kalian kan enggak, ada bandel-bandelnya kalian gitu, enggak aku enggak mau ini, ada melawannya gitu ya. Di sana jadi ya itu tadi, meyakinkan kamu karena kamu ada cinta soalnya ke orang ini ya. Jadi kayak ketika dia meyakinkan kamu, butuh upaya dia meyakinkan kamu mungkin ya 2-3 kali gitu, tapi pada akhirnya kamu oke deh gitu ya, kamu baik lagi, kamu tenang lagi, kamu cool down lagi gitu ya. Akhirnya ya udah kamu ngikut apa yang dia mau gitu-gitu kalau Mari nampak ya. Ya hubungan-hubungan normal lah, gimana hubungan normal itu gitu. Sebab karena lagi-lagi keinginan bersama kan masih tetap ada. Walaupun ya mungkin nanti judulnya itu tuh bukan lagi pacaran, bukan lagi suami istri atau apalah itu jenisnya. Tapi silaturahmi ya, katakan gitu ya, silaturahmi kamu dengan ayangnya kamu ini tuh masih akan terus nih. Mari lihat ya. Di situ. Jadi kalau ini rumah tangga, masih panjang ini rumah tangganya. Kalau kamu udah sempat berumah tangga, Taurus, dengan seseorang ini, masih panjang lagi nih rumah tangga kalian. Di situ loh, masih panjang lagi. Nggak segampang itu, walaupun datang gempuran-gempuran baik dari internal ataupun eksternal. Tapi masih lanjut ini ya, kalau untuk ceritanya berumah tangga. Jika sudah terlanjur berumah tangga saat sekarang, oke? Nah, kalau masih pacaran, yang ini, kalau untuk pacaran mungkin kayak kata Mari di awal bacaan, naik levelnya relationship dari pacaran ke rumah tangga memang masih membutuhkan waktu ya, dan bisa aja waktunya masih ceritanya panjang gitu. Cerita tentang rumah tangga bisa aja bolak-balik menjadi topik percakapan kalian. Namun kalau masuk ke level rumah tangga, jika saat ini lagi pacaran, masih harus butuh prosesnya lagi di situ ya. Kalau Mari lihat lagi-lagi kayaknya benci dan cinta ya ada, cuman kalau kadarnya itu tuh cintanya lebih besar daripada bencinya benci tipis-tipis lah, benci wajar-wajar gimana gitu ya. Situ ujung-ujungnya ya bersama, ujung-ujungnya ya tetap bersama gitu ya. Oke, baik. Repot-repot gimana gitu ya,
relationshipnya kamu sama si ayang bebek gitu lah. Repot-repot gimana, agak-agak keras nanti ini tuh pasangannya kamu ya Taurus, atau mungkin sudah kamu alami di saat sekarang. Dia agak-agak keras, agak-agak yang kayak mau itu tuh nuntut ini itu sama kamu, namun ada di beberapa tuntutannya dia itu nampak-nampaknya sedang kamu tolak gitu ya, sedang kamu tolak. Ada kemauannya dia yang sedang tidak kamu bisa terima di situ ya. Ngilu-ngilu asik, nah itu juga bisa ya, kondisi gambaran kondisinya kamu sama si ayang bebek di saat ini. Tapi ada cinta masih besar di sana, keinginan bersama masih kuat di sana ya. Oke, baik. Nah sekarang mari udah tarik koinnya untuk nyari tahu apakah memang bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisial ayang bebek. Untuk zodiak udah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya ayang bebek aja ya. Oke, mari awali dari inisial M. Ada meja, E ada emas, kemudian O ada orang, T ada tali, V vitamin, F ada fajar, C cinta, kemudian D 2, I ada istimewa ya. Oke, masuk kita ke zodiak. Ada Leo di situ, Libra hadir, Cancer masuk, Gemini ada, Capricorn, Aries, dan ditutup oleh energi dari Virgo. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.